bawakan tentang Bladderstone. Bladderstone ini memang seringkali mengganggu ya, di mana kadang-kadang secara kebetulan, dijumpai secara kebetulan pas, ada screening apa, kemudian baru ketahuan Bladderstone. Mungkin pada pagi ini saya coba kita buka aja. Oke, next slide. Nah, sebetulnya apa sih Bridgestone itu cuma kira-kira 5% ya. Jadi dari masalah urologi cuma 5% saja. Ya biasanya ini menyebabkan kematian yang kecil sekali lah ya. Kemudian insidennya itu banyak pada negara yang berkembang. Jadi seperti negara kita itu kenapa? Biasanya karena ya ini sudah panas di Indonesia, kering, minumnya dikit ya, apalagi sekarang, daging-daging mahal nggak makan. Nah, nggak makan daging-daging, protein hewani, ya ini yang seringkali menyebabkan batu. Kemudian sebetulnya laki-laki dan perempuan berapa sih perbandingannya memang cukup tajam. Ada yang mengatakan 10:1, tapi yang sering di jurnal-jurnal itu 4:1. Ya, biasanya, insiden ini akan naik kalau tadi ada gangguan mungkin intake dan sebagainya ya, kurang cairan atau diet kurang protein hewani dan itu yang biasa terjadi. Oke lanjut. Ya ini hal-hal yang penyebabnya sudah saya sebutkan, jadi sebetulnya batu, buli itu bisa primer maupun sekunder. Ya, sekunder itu artinya bisa migrasi atau memang di situ ada satu gangguan pada traktus urinaris yang bagian bawah. Nah, biasanya yang primer itu, pada anak-anak. Jadi gangguan metabolisme pada anak-anak, di mana ya tadi saya sebutkan, mungkin kurang minum anaknya, mungkin ya dietnya, eee, tidak ada protein hewani, maka mudah sekali. Atau dia sering diare, ya makanya nggak jelas sering diare menyebabkan ada gangguan pada metabolisme. Kalau yang secondary biasanya ada gangguan pada obstruksi di bawah, ini biasanya kalau orang tua ada gangguan kencing. Tapi kalau orang muda bagaimana? Biasanya orang muda kalau anak-anak itu biasanya ya phimosis ya gitu, atau kalau agak remaja dikit ya biasanya ada struktur ya, atau neurogenic bladder yang bisa menyebabkan. Bahkan kronik bakterial saja bisa. Nah seringkali, teman sejawat, jadi kalau Anda berhadapan dengan orang yang pakai kateter lama, entah dia penyakit saraf atau apa ya, ini hati-hati, mohon dievaluasi apakah timbul, batu kandung kencing. Ya ini yang perlu diwaspadai. Ya batu yang migrasi tadi biasanya dari ginjal masuk ke ureter, terus nyemplung ke kandung kencing. Nah ini biasanya yang terjadi. Oke lanjut. Nah, risikonya apa toh? Risk factor-nya itu apa? Risk factor-nya itu kita ngambil dari guideline yaitu kita tadi sudah sampaikan bahwa metabolis yang sering itu metabolisme. Nah, yang pada dewasa itu memang ada gangguan dari pengeluaran kencing ya, seperti BPH, ya, seperti neurogenic bladder ada tadi trauma spinal sehingga dia nggak bisa kencing. Nah ini terus kateteran terus, nah ini bisa timbulnya batu akan tinggi. Ini satu gambaran meta analisis yang didapat memang itu penyebabnya. Oke, kemudian hal-hal yang bisa predisposisi dari adanya sekunder itu biasanya apa? Ya itu tadi memang tidak baik ya, kondisi tidak baik ya. 86% Bifidoblaston itu, biasanya itu terdiri dari batu yang kalsium base ya, kalsium base. Jadi bisa kalsium salat, bisa kalsium sitrat, bisa kalsium, eee, macam-macam. Jadi bisa. Ada 33% itu karena infeksi ya, magnesium, ammonium fosfat 33% karena infeksi. 10% mix dan kira-kira asam urat tidak banyak sebetulnya ya 14%, tapi ini kita sering jumpai sekarang karena dietnya ya rada ngawur ya, gimana makan sekarang kan junk food kan banyak sekali. Sehingga,
asam uratnya tinggi, nah muncul itu. Oke lanjut. Nah, apa toh yang dirasakan biasanya gejala-gejala yang timbul biasanya frekuensi ya. Jadi kalau orang loh kok biasanya nggak gini kok atau loh kok orang normal kok kira-kira bisa nahan 4 sampai 6 jam, kok saya 1 jam sudah kencing. Nah ini hati-hati, mohon diperhatikan, maka dicari. Atau ada hematuri, dia menyampaikan, "Loh saya kalau di akhir kencing kok ada darahnya ya?" Nah ini mohon diperhatikan. Atau nyeri di suprapubik, atau kencingnya sakit. Nah ini hal-hal yang kayak gini nih mohon didengarkan dan mohon dievaluasi akan terjadinya batu atau infeksi berulang. Infeksi berulang biasanya juga gitu. Jadi pada anak-anak, ini khas sekali pada anak-anak biasa narik-narik penis itu ya. Ya, atau dia gangguan kencing, agak sulit tapi berubah-ubah dia kalau kencing berubah-ubah baru bisa keluar ya, kadang malah nggak bisa kencing sama sekali, atau sering kencing atau ya ada yang mengeluh kadang-kadang ada sampai prolap, jadi ada prolap ya. Oke, saya kira lanjut. Oke. Nah, bagaimana cara mendiagnosis teman sejawat saya kira sudah biasa ya. Ini saya ulang aja, biasanya pakai, QB atau BNO ya. BNO itu bahasa Belanda, QB bahasa Inggris ya. Kine Ureter Bladder. Kemudian pakai USG. Nah, kalau dengan BNO itu sensitivitasnya itu cuma 21. Ya, kenapa 21%? Karena kalau batu itu lusen tidak terdetek. Ya, walaupun sudah di BNO nggak ada apa-apa, nggak terdetek. Nah, bagaimana kalau itu nggak terdetek? Ya, makanya pakai ultrasonografi. Ultrasonografi bisa sampai 100%, ya. Bisa melihat apakah ini ada batu apa tidak. Jadi ada lagi yang sekarang sudah pakai CT scan, ya CT scan. Kalau di daerah mungkin ya USG ya udah, ke CT scan saya kira sudah merambah kemana-mana. Kalau ini nanti masih ragu-ragu nggak kelihatan ya sampaikan pada urolog biar di sitoskopi, ya. Memang di-compare memang lebih lebih bagus lah dengan CT scan itu karena upper track-nya bisa lihat. Jadi kalau pakai CT uro itu kecuali bladder-nya kita bisa lihat ginjal, ureternya, nah ini menguntungkan. Kalau kita sitoskopi ya paling hanya lihat bladder aja. Ini makanya bagaimana kok masih jauh lebih baik. Jauh lebih baik itu harapannya upper track-nya kita bisa lihat. Oke lanjut. Nah bagaimana, tahu bagaimana itu. Jadi kita harus periksa ya, periksa setelah ada keluhan tadi kita periksa genitalianya bagaimana. Kemudian di rectal tuse ada refleks enggak ya, vulva venosusnya ada refleks enggak. Terus bagaimana perianalnya bagaimana, mencekam apa tidak, ada sensasi bagaimana. Ini untuk melihat nerve-nya ya. Kemudian kalau misalnya di kota besar ada uroflometri ya oke lah dicek uroflometri, phosphoidingnya bagaimana. Nah ini kadang-kadang memang ini sulit karena kalau ada batu itu kan sulit. Tapi lumayan deh, ini profilnya itu akan bisa lihat. Kemudian kalau dilihat dipstick ya atau kultur urin, loh kok dia infeksi terus, kok ada darahnya. Nah ini mohon waspada bahwa ini bladder stone ya. Kemudian yang pH urin ya biasanya asam ini ya. Maka kita membuat supaya menjadi basis bagaimana. Nah, kemudian kalau sudah ada ya dibuat analisa stone-nya bagaimana ya. Ya jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan tadi di imaging ya, diperiksa aja, difoto sampai ketemu hal-hal yang gitu. Oke lanjut. Ya, ini gambar aja, gambar batu buli USG yang kiri, yang tengah itu BNO, yang sebelah kanan itu adalah CT scan. Ini hanya menunjukkan gitu lanjut. Ya, ada hal-hal yang konservatif. Jadi tidak semua bladder stone itu mesti harus dioperasi. Lah kapan? Biasanya kalau kurang dari 1 cm. Biasanya itu batu migran ya, batu yang turun dari ureter. Ureter itu kan dia diameternya kan cuma 5 mili ya. Tapi kalau itu ada batu terus sampai ureter kadang-kadang bisa keluar dari passing zone dari ureter. Nah kalau itu kurang dari 1 cm
itu bisa dilakukan konservatif dengan catatan tidak ada tidak ada bladder obstruksi ya. Jadi tidak ada BPS, tidak ada apa-apa, itu bisa keluar ya. Kemudian bisa dengan cara eee, kalau itu besar, ya besar itu bisa dengan cara diberikan hemolisis ya. Hemolisis itu gini, ada larutan namanya sulbi ya. Dengan larutan sulbi itu kadang-kadang bisa meleleh ya. Oh, terutama batu-batu yang berisi urat. Ini memang dengan alkalinisasi kadang-kadang dibuat pH di atas 6,5 itu bisa terjadi lisis. Ini memang secara teoritis begitu, tapi terus terang saya pribadi belum pernah melakukan. Jadi biasanya kalau udah kesakitan ya sudah, mari kita hilangkan batunya. Oke, lanjut. Lah bagaimana intervensinya? Ya, kalau sudah ketahuan kan kita harus melakukan intervensi. Kalau di konservatif tidak bisa, maka kita ada pilihannya, bisa minimally atau pakai yang open. Semuanya tujuannya adalah untuk mengeluarkan batu. Cuma bedanya masing-masing adalah kecepatan. Kecepatan remove-nya, kecepatan hospitality-nya di rumah sakit ya. Kemudian komplikasi yang timbul ini yang kita bedakan. Kenapa kok ada minimally, ada open, ya. Hal-hal yang itu tergantung nanti kita akan melakukan apa. Ada memang yang betul-betul tidak pakai apa-apa, pakai SUL, jadi gelombang kejut ya. Ekstrakorporal, itu ekstrakorporal dari luar tubuh gitu, ada gelombang kejut untuk memecahkan batu. Nah ini nanti kita lihat di belakang. Oke lanjut. Ini gambaran aja yang di open kayak begitu, kalau batunya segede gitu ya di open lah. Tapi sebetulnya ya bisa kalau pakai endoskopi nanti ada bisa pakai percutaneous lithotripsy masih bisa. Tapi biasanya terlalu lama, biasanya kalau memang nggak ada masalah ya dibuka ya enggak apa-apa. Oke lanjut. Nah ini ada suprapubic cystolithotomy. Nah ini yang gambar tadi itu yang dimaksud open itu. Jadi dibuka ya biasa ya, dibuka biasa, seksu alta, kemudian ditutup biasa. Apa sih yang hal-hal yang kenapa kok ada minimalnya ada ini, itu kenapa? Karena ini pasti kita harus nutup buli ya, kita harus masang drain, kita harus masang kateter sampai waktu di mana healing proses terjadi. Biasanya rata-rata seminggu. Nah itu kita harus jaga supaya tidak leakage urin. Ya pada anak-anak biasanya ini ada satu penelitian ya, ada satu penelitian, ya itu bagaimana mau dijahit 2 lapis atau tidak pakai drain, macam-macam. Itu ada satu penelitian di mana, ternyata ada sedikit perbedaan ya. Jadi begini, maksudnya begini, eee eee, kalau operasi pada anak-anak itu ada yang make. Ya, kalau hati-hati ya mengambil batu tidak besar hati-hati, tidak perlu pakai drain reci ya, tidak perlu, tidak perlu. Tutup rapat, bersih, kemudian pasang kateter. Pasang kateter biasanya ya kalau takut ya seminggu lah, seminggu nanti dilepas aman. Kak, ini tidak ada signifikan ya pakai antara yang komplikasinya antara yang pakai itu dan yang sebelumnya itu sama aja. Jadi nggak takut. Asal kita itu bekerjanya baik. Bekerja baik bagaimana? Waktu buka dicuci sampai bersih, waktu nutup dicuci sampai bersih, kemudian nutupnya rapat. Bagaimana nutup kandung kencing yang rapat? Kalau bisa ya, kalau batu itu biasanya mukosannya nggak usah dijahit. Jadi seromuscularis ya, seromuscularis continuous without locking ya. Dari luar luka terus terus putar jahit, nanti seromuscularis tadi mukosanya nggak usah dikenakan, terus jahit continuous without locking, nanti dicoba dulu bocor apa enggak. Kalau itu yakin nggak bocor ya sudah bersih,
Kalau ragu-ragu pasang den, kalau enggak ya tutup biasa, nanti biasanya akan baik. Ya, oke lanjut. Nah ini ada lagi, ini yang pakai alat nih. Jadi tidak diopen tapi pakai alat. Alat itu yang pakai nephroskop. Jadi biasanya alat ini untuk PCNL. Ya, jadi dibuat lubang kecil seperti sitosomi gitu ya. Caranya ya masih biasa seperti orang PCN pasang di puncture dulu, puncture, get bayar, terus kemudian diapasi sampai besar. Nah itu begitu masuk ke kandung kencing, kemudian kita pecah batunya ya, itu entah pakai laser, entah pakai litolapaksi, pakai ultrasound atau mekanik, banyak sekali caranya. Nah ini akan jauh lebih cepat, hospitality-nya jauh lebih cepat dan apa itu lukanya tidak banyak. Biasanya langsung kita tabak sak itu seperti orang sitostomi kan cepat cepat pulih kan, cepat hilang itu biasanya komplikasinya kecil. Oke lanjut. Ya ini namanya transuretral cystolithotripsy. Nah ini melalui uretra kali ini. Nah ini pada dewasa dan anak-anak ya hampir sama lah. Cuma dengan stone free lead-nya hampir sama, enggak masalah. Jadi melalui uretra nanti pakai alat lakukan litotripsi ya. Nah, litotripsi biasanya pada dewasa ini, di dewasa ini memang jauh lebih lebih cepat ya, jauh lebih cepat. Ini kita ada satu penelitian macam-macam pakai alat yang macam-macam, ternyata stone free rate-nya sama saja, enggak ada masalah. Oke, lanjut. Ya ini alatnya, ini yang mekanik, ini biasanya masuk, terus nanti batunya kita pecah gitu. Ada kita yang pakai laser, laser yang 30 watt gitu aja sudah sebentar. Ada yang pakai ultrasonik mecahnya, tergantung. Ini biasanya ini yang mekanik. Lanjut. Ya, selama litotripsi ya biasanya ini ya tadi ada AL, ada macam-macam, ada pneumatik. Ternyata stone fluid-nya sama saja, enggak ada masalah ya. Jadi bagaimana ya tadi pakai laser yang 30 watt sampai 100 watt ya sama. Stone fluid-nya sama, itu enggak ada masalah. Jadi tidak ada perbedaan. Ternyata ya pakai cara yang manapun sama aja yang melalui uretral. Oke lanjut. Nah, ini pada anak-anak, lah ini masalahnya pada anak. Nah ini kadang-kadang tidak tersedia alat ya, sitolitotripsinya tak tersedia. Tidak semua rumah sakit punya alat itu. Ya oke, kita kalau misalnya kita punya alat ya laser atau gimana ya bisa bisa aja pakai sheet apa saja bisa yang kita pakai yang seperti orang sheet endoskopi biasa, nanti lasernya dimasukkan, kemudian dikenakan apa itu batunya diablasikan. Ya, pneumatik juga gitu. Ya kalau itu dengan syarat tidak terlalu gede ya batunya kurang dari 1,5 cm. Oke lanjut. Nah ini percutaneous itu ya ini yang tadi percutaneous jadi langsung sitosomi ya. Ini ada meta analisisnya ya ternyata ya sama aja nggak ada masalah. Stone fluidnya ya sama aja. Kalau kita bisa transulator kenapa harus melalui perkutan ya ternyata ya sama aja hasilnya. Jadi penelitian-penelitian ini ada beberapa penelitian ternyata hasilnya sama juga. Lanjut. Nah ini yang terakhir ada SWL, Sacropores Soft Wave Lithotripsy. Nah, soft wave lithotripsy ini memang pada anak-anak agak sulit. Karena terutama anak-anak yang tidak kooperatif. Kalau laki-laki ya, itu laki-laki itu stone free rate-nya cukup bagus ya, cukup tinggi. Cuma ya itu kan kita harus pakai irigasi ya, irigasi kadang-kadang pakai lasik atau apa nanti keluarnya secara continuous bisa keluar baik. Ini memang terus terang nggak nyaman, berarti litotripsi pada pasien ini orangnya tengkurap. Posisi yang tengkurap ya tengkurap, nanti probe-nya itu di bawah, terus kita tembakin itu, kita paskan cuma di kandung kencing,
itu kalau kandung kencingnya isi banyak itu agak kesulitan. Jadi ada banyak teknik yang pakai kateter atau teknik yang tadi ya kateter irigasi, ada yang kencing dulu dikosongkan sehingga rongga bladdernya tidak tinggi, tidak besar gitu, maka batunya bisa terfokus, bisa ditembak. Jadi terus terang memang ini masih bisa ya, shockwave ini memang cuma anak-anak ya, jadi kalau tergantung umurnya, kalau dia diomongin nggak bisa, dia nangis-nangis nggak mungkin bisa dilakukan, harus pakai dengan cara yang lain. Oke lanjut. Nah, laparoskopik ini, laparoskopik, ya ini sekarang kan baru ngetren laparoskopik ya. Ya ini sistolitotomi dengan laparoskopik itu biasanya ini sehubungan sekaligus dengan adanya prostat ya, kita dengan prostatektomi ya, prostatektomi ini bisa dilakukan dengan baik itu tradisional maupun robotik. Robotik asisten itu bedanya apa toh robotik dengan itu? Robotik itu orangnya enggak robotnya itu kan enggak dredeg kalau orang biasa capek kan dredeg, cuma itu aja. Aja nih larang-larang cuma bedanya cuma itu aja. Mungkin Indonesia kenapa nggak beli-beli ya itu aja bedanya. Oke lanjut. Saya kira gitu aja, nanti kita lanjutkan dengan diskusi barangkali ada hal yang perlu didiskusikan. Terima kasih moderator. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.